Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sholihah dengan NIM 210611100117 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis drill and practice di SD. Pembelajaran komputer berbasis drill and practice adalah suatu model pembelajaran atau program yang tersusun dengan melakukan latihan secara berulang kali, kemudian latihan tersebut dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan peserta didik agar menciptakan suasana yang baru dan agar peserta didik itu dilatih untuk mandiri. Kemudian karakteristik dari metode pembelajaran ini di mana peserta didik itu melakukan suatu hal yang baru, yaitu melakukan latihan soal secara rutin. Kemudian selain itu juga karakteristik dari pembelajaran ini untuk menguji kemampuan dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada pengertian dari beberapa ahli tentang metode pembelajaran drill and practice. Menurut Trostiah, metode drill and practice ini cara mengajar siswa dengan melakukan kegiatan latihan. Jadi nantinya siswa itu akan memiliki ketangkasan dan keterampilan yang lebih tinggi dari yang dipelajarinya. Kemudian menurut Nana Sujana, metode drill and practice ini metode yang dilakukan secara berulang kali atau bisa juga dikatakan melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk menyempurnakan keterampilan siswa menjadi lebih permanen. Selanjutnya, menurut Zuharini menyebutkan bahwa suatu metode dalam pendidikan atau pengajaran dengan cara melatih siswa terhadap bahan pengajaran yang sudah disiapkan. Selanjutnya, menurut Solahuddin menyebutkan bahwa melakukan suatu hal yang sama dan berulang kali serta bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan keterampilan secara permanen. Dari sekian banyaknya pendapat ahli yang telah saya sampaikan tadi, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa metode drill and practice ini adalah metode pembelajaran di mana dilakukan secara berulang kali dan rutin dengan tujuan untuk mempermanenkan keterampilan dan kreativitas peserta didik dengan melalui media pembelajaran yang langsung, yaitu komputer. Metode drill and practice ini juga dapat diterapkan dalam pembelajaran TIK di SD dengan cara siswa itu dilatih untuk menggunakan komputer secara rutin agar nantinya siswa itu bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Jadi, teknik yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran TIK menggunakan metode drill and practice ini, di mana nantinya guru akan mengajak siswa untuk ke laboratorium komputer. Kemudian nanti guru akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu, kemudian disusul dengan siswa yang akan mempraktekannya secara langsung. Jadi semisal guru menjelaskan bagaimana cara kita mengoperasikan Microsoft Word. Jadi nantinya guru menjelaskan melalui LCD di mana tata letak ketika kita untuk ingin menambahkan gambar atau ketika kita memilih font atau memilih ukuran dari font tersebut. Jadi nantinya kemudian siswa akan mengikuti arahan dari guru tersebut.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rika Diah Ramadhani Saputri dengan NIM 2106111000123. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran metode drill and practice. Secara umum, tujuan metode drill and practice ini yang pertama mengembangkan keterampilan motoris atau gerak, di mana siswa dapat menghafalkan kata-kata, menulis menggunakan suatu alat atau menghasilkan suatu benda. Kemudian yang kedua ini siswa dapat mengembangkan kecakapan intelektual, di mana siswa dapat mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, serta menarik akar dalam hitungan mencongak. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, seperti hubungan sebab akibat banyaknya air hujan yang turun dengan banjir. Kemudian menurut Rustia NTTK sendiri, tujuan pembelajaran metode drill and practice ini yang pertama mengembangkan keterampilan proses, yang kedua mengembangkan kecakapan intelektual seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitungan mencongak, serta mengenali bentuk-bentuk dalam ilmu matematika, ilmu pasti, dan ilmu kimia. Yang ketiga ini siswa dapat menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan program metode drill and practice ini yang pertama itu mengajari siswa memiliki skill atau pengetahuan yang baru, serta mendalami keterampilan atau knowledge yang sudah ada dengan tugas yang berulang. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Barezi dengan NIM 2106111000135. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari drill and practice. Ciri-ciri drill and practice ada 3, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan itu, serta mengetahui cara atau prosedur mengerjakannya. Jadi dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasan. Yang kedua, implementasi, yaitu siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya, gunakan aktivitas yang singkat, gunakan prinsip kompetensi. Yang ketiga, evaluasi, yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan melihat nilai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mukrin Hidayati dengan NIM 2106111000137 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan penyajian pembelajaran drill and practice. Ada beberapa tahapan penyajian pembelajaran model drill and practice, yaitu yang pertama, penyajian masalah dalam bentuk latihan soal. Jadi, siswa akan diberikan latihan soal dengan tingkatan tertentu yang di dalamnya terdapat permasalahan untuk mengukur kemampuan dan performance dari setiap masing-masing siswa. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan. Kemudian, program merekam penampilan siswa. Maksudnya adalah di saat siswa mengerjakan program itu merekam setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa, lalu mengevaluasi serta memberikan umpan balik kepada siswa.
Dan yang terakhir, yaitu jika jawaban yang diberikan oleh siswa benar, maka program akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Akan tetapi, jika jawaban yang diberikan oleh siswa salah, maka program akan memberikan remedi ulang kepada siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidina Tamala dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor yang perlu diperhatikan pada pembelajaran TIK berbasis drill and practice di SD. Karakteristik pada drill and practice dalam pembelajaran berbasis komputer ini merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kompleks melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji performance dan kemampuan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan dari program komputer. Dalam melatih siswa ini, guru hendaknya memperhatikan jalannya pembelajaran serta faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi pembelajaran. Yang kedua, menentukan dan menjelaskan kebiasaan ucapan kecepatan, gerak tertentu, dan lain sebagainya yang akan dilatihkan. Yang ketiga, pusatkan perhatian siswa kepada bahan yang akan atau sedang dilatihkan. Yang keempat, gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan dan melelahkan siswa-siswa. Yang kelima, guru hendaknya memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa serta mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswanya. Dan yang terakhir, latihan tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat, karena lamanya latihan dan banyaknya bahan yang dilatihkan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, serta kesanggupan siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indah Kurniawati, NIM 2161111000140. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2D. Saya akan menjelaskan tentang contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis teknik drill and practice. Media dalam KBBI berarti alat atau sarana. Jadi, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Sebenarnya tidak ada media yang pakem digunakan untuk pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Tetapi, berdasarkan tahapan teknik drill and practice, maka media yang digunakan adalah yang pertama ada perangkat pembelajaran yang berisi silabus, RPP, dan LKPD. Silabus dan RPP digunakan sebagai acuan dan batasan pembelajaran agar guru mengerti harus jauh mana memberikan arahan dan latihan pada peserta didik. Yang kedua ada buku modul. Buku modul adalah satuan materi yang dituliskan secara runtut dan sederhana yang dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Dengan adanya modul, peserta didik bisa belajar mandiri sehingga para guru tidak perlu menjelaskan ulang dalam kelas yang menerapkan teknik drill and practice. Yang ketiga ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik berisi soal-soal yang akan dikerjakan peserta didik sebagai bahan evaluasi agar pendidik mengerti seberapa jauh peserta didiknya mengerti materi. Juga sebagai bahan pertimbangan agar pendidik mengerti harus melangkah ke materi selanjutnya ataukah memberikan remedial. Yang keempat adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen terpenting yang digunakan dalam metode pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Karena tanpa adanya perangkat keras, maka peserta didik tidak dapat melakukan praktikum. Perangkat keras yang digunakan pada tingkat SD umumnya adalah komputer. Yang kelima, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berperan sama pentingnya dengan perangkat keras karena kebutuhannya saling berkesinambungan. Contoh perangkat lunak yang dipelajari pada tingkat SD adalah Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.